Halo GP Mania. Selamat datang kembali di channel Indorekor, yang akan selalu mengabarkan berita paling panas serta paling update seputar MotoGP. Enea Bastianini mengaku bahwa dia merasa aneh melihat kemungkinan kehilangan kursinya di tim pabrikan Ducati pada MotoGP tahun depan. Kontrak 2 tahun Bastianini di Ducati akan kelar pada akhir musim 2024 dan pabrikan asal Italia itu belum memutuskan siapa yang akan menjadi rekan setim Francesco Bagnaia di tim pabrikan musim depan. Meskipun pembalap 26 tahun itu masih bersaing untuk mendapatkan posisi yang diidamkan, peluangnya untuk memperpanjang masa tinggalnya di tim terlihat suram karena kesuksesan yang saat ini dinikmati oleh pemimpin kejuaraan Jorge Martin dan kekuatan bintang yang dimiliki pemain baru mereka Marc Marquez dari Gresini. Keputusan di antara 3 pembalap itu diperkirakan akan diumumkan pada akhir bulan ini di Grand Prix Italia. Sebuah balapan di mana Enea Bastianini pernah finish lebih tinggi dari posisi ke-9 di kelas utama. Lantas, bagaimana pembicaraan tentang Ducati yang berpotensi menggantikannya dengan Martin atau Marquez mempengaruhi dirinya? Dia mengatakan, "Perasaan itu aneh karena saya memiliki kecepatan. Tapi terkadang Anda harus beruntung. Anda harus menggabungkan beberapa hal dan saat ini hal tersebut tidak terjadi pada saya. Saya juga marah karena hal ini. Saya pikir Ducati telah melihat potensi saya dan melihat apa yang bisa saya lakukan. Namun Ducati juga melihat apa yang Jorge lakukan saat ini. Dia memenangi balapan di Le Mans dan merupakan pembalap yang sangat cepat. Saya tahu keputusan Ducati terlalu sulit," kata Enea Bastianini. Setelah musim 2023 yang penuh dengan cedera, di mana nasib sial Bastianini tahun lalu diawali oleh serudukan dari Luca Marini di MotoGP Portugal yang membuatnya tidak meraih podium. Selain kemenangan menakjubkannya di Malaysia, Bastianini telah menemukan kembali performa terbaiknya musim ini dan belum pernah finish lebih rendah dari 5 besar dalam balapan utama hari Minggu. Hasil-hasil diraihnya yang ditandai dengan finish podium di Portugal dan Amerika Serikat membuatnya berada di posisi ketiga dalam kejuaraan dengan nilai yang sama dengan Marquez, hanya berselisih 2 poin dari Bagnaia pada MotoGP Prancis akhir pekan lalu. Bastianini pulih dari hukuman penalti 1 lap panjang karena memotong tikungan untuk menempati posisi keempat setelah melaju lebih cepat dari pembalap terdepan. Pembalap Ducati ini menjelaskan bahwa terobosan yang dilakukannya pada saat tes pasca GP Spanyol di Jerez membuatnya mampu mengeluarkan kecepatan yang lebih tinggi dari GP24. Namun, akhir pekannya terganggu oleh kesalahan yang dibuatnya sendiri. "Di Jerez kami mencoba beberapa solusi baru dan salah satunya sangat bagus untuk saya. Dan sejak itu saya jauh lebih cepat sejak awal dengan ban baru dengan ban lama, dan saya sangat percaya dari akhir pekan ini. Pada akhirnya saya cepat, tapi banyak kesalahan selama balapan akhir pekan. Tidak ada yang bisa ditunjukkan untuk kemajuan ini 2 tempat keempat," pungkas Enea Bastianini. Kalau andai saja benar Bastianini akan terdepak dari kursi Ducati, digantikan oleh antara Marc Marquez atau Jorge Martin. Luca Marini mencoba mengadopsi gaya balap Jorge Martin dan Francesco Bagnaia untuk motor Honda RC 213V. Luca Marini menegaskan dirinya akan menekan 100% di setiap lap sambil menunggu kemajuan teknis yang sangat dibutuhkan dari Honda RC 213V. Luca Marini 2 kali pole sitter dan meraih podium MotoGP bersama VR46, mengalami awal yang buruk bareng Repsol Honda dan menjadi satu-satunya pembalap full-time yang belum meraih poin di 2024. Sebagai pembanding, rekan satu tim Joan Mir adalah pembalap Honda teratas, tapi hanya punya 12 poin dari kemungkinan 185 poin. Meskipun begitu, Luca Marini tetap berada di posisi terakhir dalam 7 dari 10 balapan sejauh ini, termasuk sprint. Dengan keempat pembalap Honda menolak prototipe yang dibawa oleh Stefan Brodel di Jerez. Motor standar kembali dipakai akhir pekan MotoGP Prancis. Marini berada di belakang pada kedua balapan memang, tapi menjelaskan bahwa meski kehadiran pembaharuan teknis di luar kendalinya, dia bisa bereksperimen dengan posisi tubuh dan gaya balap mengambil inspirasi dari 2 pembalap teratas Jorge Martin dan Francesco Bagnaia.
Saya mencoba terlepas dari hasilnya, saya mencoba memperbaiki gaya atau posisi saya. Karena sekarang Anda bisa melihat bahwa Bagnaia dan Martin bisa membuat perbedaan dengan tubuh mereka. Jadi hanya mereka berdua yang mendorong dengan cara ini, dengan badannya berada di bawah motor dan membuat motor menikung. Jadi bagi saya ini akan menjadi kunci untuk MotoGP di tahun-tahun mendatang. Semua orang akan mencoba perubahan ini, jadi saya sedang mengusahakannya, tapi di setiap lap saya berusaha 100%, tegas Luca Marini. Para pembalap Honda sebagian besar mengalami kesulitan dalam menikung dan akselerasi, masalah yang mereka harap dapat diatasi selama tes pribadi minggu ini di Mugello. Jadi sekarang banyak pekerjaan yang harus kami lakukan di Mugello, fokus pada motor baru. Saya yakin bahwa peningkatan baru akan membawa kita lebih menuju ke puncak, tapi tidak banyak tapi sedikit, kami memiliki ekspektasi yang lebih baik tentang tes itu, tentu saja ini tidak akan mengubah situasi kami secara kontras. Tapi bagi saya ini bisa jadi kemajuan yang sangat baik dan khususnya dengan mengikuti arahan tersebut, kami dapat mengambil langkah-langkah lain di akhir musim, pungkas Luca Marini. Ya, jika kemajuan Honda tercapai di Mugello, suku cadang baru tersebut dapat digunakan pada putaran Katalan akhir pekan depan. Akankah Luca Marini berhasil menerapkan gaya balapan Bagnaia dan Martin pada motor Honda RC 213V? Sementara kita tahu, mantan pembalap Honda Marc Marquez malah berusaha mati-matian meninggalkan gaya balapnya selama di Honda agar bisa menguasai Ducati Desmosedici. Honda disarankan untuk mengubah DNA motor mereka. Seiring hasil buruk yang masih digapai para pembalapnya pada MotoGP 2024. MotoGP 2024 telah merampungkan 5 balapan. Para penunggang motor Honda baik dari tim satelit atau pabrikan masih mengalami kesulitan. Dua rider Repsol Honda yang notabene tim pabrikan Luca Marini dan Juan Mir belum bisa berbuat banyak dalam balapan terakhir di Prancis. Mengaspal di sirkuit Le Mans akhir pekan kemarin, Mir sebagai tumpuan utama Repsol Honda meraih gagal finish di sesi balap utama. Sedangkan Luca Marini yang merupakan adik dari legenda MotoGP Valentino Rossi pun gagal mendulang poin usai kelar di urutan 16. Situasi lebih baik justru didapatkan dari tim satelit. Mereka yakin Johann Zarco dan Nakagami. Zarco menjadi penunggang RC 213V dengan hasil paling baik dengan berada di tempat ke-12. Sedangkan Nakagami menjadi joki terlanggeng Honda yang mampu finish di urutan 14 untuk menggodol total 2 poin. Situasi pelik yang belum lepas dari tim pabrikan asal Tokyo, Jepang itu hingga 5 balapan musim ini turut mengundang perhatian Zarco. Pembalap Prancis itu merasa pesimis jika Honda bisa menghadirkan perubahan besar pada saat ini juga. Tim berlogo sayap tunggal itu terus berupaya menangani kendala kronis mereka, seperti grip ban belakang yang kurang mumpuni itu nggak mungkin berubah banyak saat ini. Sekarang ini hanya ada beberapa pengujian untuk mendapatkan lebih banyak lagi informasi bagaimana menangani grip belakang, kata Zarco. Lebih lanjut, Zarco sendiri merasa bahwa pengembangan dengan menghadirkan perangkat-perangkat terbaru enggak cukup untuk mendongkrak performa Honda. Disarankan untuk mengubah DNA motor mereka, di mana dengan kata lain, basic atau dasar dari mesin benar-benar harus dibangun dari awal alias dari nol. Hal itu tentunya gak mudah dilakukan, karena Honda saat ini sudah tidak punya pembalap atau sosok yang bisa dijadikan patokan. Sebelumnya, Marquez menjadi sentral pengembangan RC 213V melalui umpan balik yang dia berikan dalam agenda uji coba. Dominasi feedback dari The Baby Alien itu jugalah yang membuat Honda mulai sadar untuk membangun motor yang ramah untuk semua pembalap mereka. Alih-alih berhasil, langkah ini belum memunculkan progres yang signifikan dengan line-up yang ada di musim ini. Tapi ada sebuah masalah besar seperti basic motor ini dari jantungnya. Baiklah, jantungnya adalah mesin dan maksud saya bukan mesinnya, tapi DNA motornya yang harus berubah untuk memberi kami sedikit angin segar, pungkas Johann Zarco. Apakah kalian sepakat dengan Johann Zarco bahwasanya motor Honda ini harus dirancang lagi dari nol, sehingga benar-benar menghapuskan semua sentuhan Marquez yang pernah ada di motor itu? Silakan tulis pendapat dan jawaban kalian di kolom komentar.